Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Senin, 19 Juli 2021. Hari ini merupakan hari perdana ya. Hari perdana kita melakukan pembelajaran secara online dan kita akan memasuki tema 1 tentang diriku, subtema 1, aku dan teman baruku ya. Silahkan dibuka bukunya. Tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baruku ya. Tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baruku. Silahkan dibuka buku MRT, metode ringkasan terpadu kelas 1A. Ya, nah langsung kita masuk pada materi inti. Dengarkan baik-baik video penjelasan ibu sampai habis ya. Jangan diloncat-loncatin atau biasanya langsung loncat ke penugasan. Karena kalau kalian tidak mendengar videonya secara berurutan, maka kalian tidak akan memahami apa maksud dari penugasan dan apa jawaban dari penugasan tersebut ya. Langsung masuk pada materi inti. Pada perkenalan kita kali ini atau pada pembelajaran perdana kita kali ini, maka hari ini kita akan mengenal yang namanya aturan di rumah dan di sekolah ya. Pada pembelajaran pertama kita kali ini kita akan mengenal yang namanya aturan di rumah dan di sekolah ya. Anaknya ibu yang pintar, yang soleh dan soleha ya, aturan itu pasti ada di rumah dan juga di sekolah. Di lingkungan kita pun ada banyak sekali aturan yang harus kita taati. Mengapa aturan itu harus kita taati? Agar supaya kita belajar disiplin sejak dini, bisa menghargai waktu, bisa mengelola waktu dengan baik, dan nanti akan sukses akibat kedisiplinan yang dibuat oleh anakku sendiri ya. Nah, dengarkan baik-baik penjelasannya. Tahukah kamu bahwa ada banyak perintah yang harus ditaati ketika di rumah dan di sekolah ya. Perintah tersebut disebut dengan aturan ya. Perintah tersebut disebut dengan aturan. Aturan harus selalu ditaati ya. Aturan harus selalu ditaati. Mengapa harus selalu ditaati? Agar anak-anakku bisa disiplin sejak dini. Berikut beberapa contoh aturan di rumah dan di sekolah. Maka ibu akan menjelaskan apa saja ya aturan-aturan yang biasa terdapat di keluarga atau di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah ya. Setiap rumah pasti punya aturannya masing-masing dan harus ditaati oleh anak atau anggota keluarga masing-masing ya. Perhatikan yang pertama, aturan di rumah saat berangkat ke sekolah ya. Pada saat akan berangkat sekolah, biasanya harus memakai seragam sekolah. Yang kedua, setelah memakai seragam sekolah, biasakan diri untuk sarapan. Mengapa kita harus membiasakan diri untuk sarapan? Agar supaya pada saat melakukan pembelajaran di sekolah nantinya, pada saat kita tatap muka, anak-anak bisa fokus, bisa memiliki semangat dan energi yang kuat. Maksudnya adalah mengapa disuruh sarapan agar anak-anakku bisa fokus mendengar penjelasan ibu dan mengerjakan tugasnya dengan sangat baik ya. Kemudian berpamitan dengan orang tua atau cium tangan dengan orang tua kemudian mengucapkan salam.
Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang aturan di rumah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini pembiasaan ya. Biasanya sebelum belajar usahakan untuk berdoa ya. Sebelum makan usahakan untuk berdoa dan sesudah makan juga berdoa. Kemudian sebelum tidur usahakan berdoa dan sesudah bangun tidur usahakan juga membaca doa bangun tidur. Mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah tanda bahwa manusia tersebut beriman, ya, manusia tersebut beriman. Kemudian yang ketiga, Ibu akan menjelaskan ya aturan-aturan yang biasanya terdapat di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, memakai seragam sekolah. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika melihat bapak dan ibu guru. Yang keempat, mengerjakan tugas sekolah, memperhatikan ustaz dan ustazanya. Kemudian yang kelima adalah mendengarkan penjelasan guru, berdoa, berpamitan dengan ustadz dan ustazanya, dan pulang ke rumah masing-masing. Sampai di sini saya kira anaknya Ibu sudah paham semua ya. Karena yang Ibu jelaskan ini adalah pada umumnya aturan-aturan yang terdapat di rumah dan di sekolah ya. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri ya. Ibu akan memperkenalkan diri sesuai dengan materi kita, ungkapan perkenalan diri ya. Sesuai dengan materi kita, ungkapan perkenalan diri. Pada saat bertemu dengan teman baru nantinya, pada saat tatap muka nantinya ya, pasti kalian akan berkenalan satu persatu dengan teman-teman baru, ya. Misalnya, halo, namaku Rini, ya. Seperti itu biasanya ya. Nah, dengarkan penjelasannya baik-baik. Apa yang kamu ucapkan ketika kamu bertemu dengan teman baru? Pastinya berkenalan menyebutkan nama, alamat rumahnya di mana, ngajinya di mana, punya adik berapa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saat bertemu dengan teman baru, kamu harus menyebutkan nama, ya. Ini yang paling pokok. Pada saat bertemu dengan teman baru nanti harus menyebutkan nama. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman kalian pada saat pertama kali bertemu bisa berkenalan dan tahu nama kalian masing-masing. Contohnya adalah seperti ini. Halo teman-teman, saya Ratna Palupi. Umurku 7 tahun. Hobiku menyanyi. Aku tinggal di Bekasi. Ayahku bernama Herman dan ibuku bernama Tina. Nah, biasanya tuh ada penambahan dikit. Biasanya kalau sudah kenal ya, ayahku kerjanya polisi loh. Ibuku itu guru. Nah, biasanya ada tambahnya kayak gitu. Itu adalah contoh ungkapan perkenalan diri. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, kali ini Ibu akan memutarkan sebuah lagu ya. Ayo kita bernyanyi bersama. Ini lagu ABC, mari kita nyanyi lagu ABC. A untuk apel,
setelah mendengar lagu tadi, maka kita akan berpindah pada materi selanjutnya yang masih berhubungan dengan huruf A, B, C, ya. Selanjutnya, kita akan mengenal yang namanya huruf dan bunyinya, ya. Kita akan mengenal yang namanya huruf dan bunyinya. 1, ya. Lambang bunyi huruf vokal dan konsonan. 1. Lambang bunyi huruf vokal dan konsonan, ya. Dengarkan baik-baik penjelasannya. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 2 jenis huruf, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan, ya. Huruf vokal dan huruf konsonan. Berikut huruf vokal dan huruf konsonan. Ini adalah contoh dari huruf vokal dan ini adalah contoh dari huruf konsonan, ya. Yang manakah yang termasuk huruf vokal? Huruf vokal itu terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Huruf vokal itu terdiri dari 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf konsonan itu sisa dari huruf vokal, ya, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z, ya. Seperti itu ya contoh dari huruf konsonan. Sudah paham sampai sini? Yang mana huruf vokal dan yang mana huruf konsonan, ya. Huruf vokal terdiri hanya 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Sedangkan sisanya dari 5 itu adalah huruf konsonan, ya. Jadi yang harus dipahami adalah huruf vokal. Jika huruf vokal A, I, U, E, dan O sudah paham, berarti selebihnya itu adalah huruf konsonan, ya. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut materinya ya. Selanjutnya, Ibu akan menentukan huruf yang hilang dari sebuah kata, ya. Kita akan belajar menentukan huruf vokal mana atau huruf konsonan mana yang hilang dari sebuah kata. Dengarkan baik-baik dan perhatikan. Kamu telah mengetahui huruf vokal dan konsonan. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Sekarang kamu akan belajar menentukan huruf yang hilang dari sebuah kata. Perhatikan contoh yang pertama. Di sini ya, ada S, ada E, ada titik-titik ya, ada titik-titik, ada E, ada D, ada A ya. Ada D, ada A. Nah, jika di sini ada sebuah huruf yang hilang, ya. Jika di sini ada sebuah huruf yang hilang, maka kira-kira huruf apakah yang hilang di sebuah kata di atas? Jika dieja, maka kata itu akan berbunyi SSC titik-titik E, D, A, da. Berarti yang hilang adalah huruf P. Sepeda, ya. Sepeda. Selanjutnya di sini kata yang kedua adalah B, U, titik-titik U.
ya, titik-titik U. B ketemu U dibaca bu, titik-titik U. Biasanya ada kata apakah di antara U dan U? Ada kata atau huruf K. Ayo, betul. Berarti buku. Seperti itu ya. Nah, silakan anak-anakku belajar di buku MRT-nya. Ada latihan yaitu menentukan huruf yang hilang dari sebuah kata. Kemudian berpindah lagi. Setelah menentukan huruf yang hilang pada kata di atas, maka hitunglah jumlah huruf pada setiap kata yang ada di atas. Hitunglah jumlah huruf yang ada pada kata yang Ibu lingkari. Jika hitungan anakku sama dengan jawaban yang Ustazah tulis di kotak ini, maka anak-anaknya Ustazah sudah pintar dalam hal menghitung huruf. Ya, menghitung huruf. Maka kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti huruf yang ada pada kata sepeda berjumlah 6. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, selanjutnya kita langsung masuk pada mengenal simbol bilangan dan nama bilangan, ya. Mengenal simbol bilangan dan nama bilangan 1 sampai dengan 10. Ya, dengarkan baik-baik. Simbol dari suatu bilangan disebut lambang bilangan, ya. Simbol dari suatu bilangan disebut lambang bilangan atau biasa disebut dengan angka. Ya, angka. Ya. Kemudian cara membaca, ya. Cara membaca suatu bilangan disebut nama bilangan. Bisa disebut dengan nama bilangan. Misalnya 1. Ya, itu adalah namanya. Kalau seperti ini, 1 berarti angkanya. 2 itu adalah lambang bilangan atau angkanya. Kemudian tulisan ini namanya nama bilangan atau biasa kita sebut dengan tulisan bahasa Indonesianya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali. Perhatikan di sini. Di sini ada angka 1, ya. Di sini ada angka 1. Nah, angka 1 ini disebut lambang bilangan atau angkanya, ya. Kemudian di sini ada tulisan 1. S-A-S-A-T-U-T. Di sini disebut dengan nama bilangan. Inilah yang disebut dengan nama bilangan. Tulisannya 1. Sudah paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Di sini ada angka 4. Ada angka 4. Angka 4 itu melambangkan lambang bilangan. Selanjutnya di sini ada nama bilangan. Nama bilangan, ya. Di sini penulisan ada 4. Kemudian setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, semoga anaknya Ibu paham ya dan bisa membedakan lambang bilangan dan nama bilangan, ya. Selanjutnya kita akan masuk pada membilang dan menyebutkan banyak benda, ya. Kita akan masuk pada membilang dan menyebutkan banyak benda. Dengarkan kembali penjelasannya Ibu ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Di antara benda-benda tersebut, ada yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Contohnya rambut, ya.
Ada banyak benda di sekitar kita. Di antara benda-benda tersebut ada yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Contohnya rambut. Rambut itu tidak dapat dihitung ya. Mengapa tidak dapat dihitung, Ibu? Karena rambut itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kita tidak bisa menghitung satu per satu. Mengapa rambut tidak dapat dihitung? Karena jumlahnya yang banyak, seperti penjelasan Ibu tadi. Kemudian, ada juga benda yang dapat dihitung. Contohnya, pensil, buku, dan sepatu. Itu bisa dihitung. Kemudian, ini adalah contoh di bawah. Di sini ada gambar buku. Di sini ada gambar pensil, ya. Buku di sini berjumlah berapa? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Jadi buku di atas berjumlah 3. Kemudian pensil di sini berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini adalah jumlah pensilnya berjumlah 5. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini pensilnya berjumlah 5, ya, berjumlah 5. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi, semoga anaknya Ibu bisa semua memahami bagaimana cara membilang dan menyebutkan banyak benda, ya. Selanjutnya kita langsung pada materi selanjutnya, tapi sebelum itu kita dengarkan nyanyian berikut ini. Oke, dengarkan baik-baik nyanyiannya ya. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Tuaga, pap. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Oke, nah sudah lihat semua tadi nyanyiannya. Nah, sekarang kita langsung pada materi selanjutnya, yaitu masih terkait dengan nyanyian tadi, yaitu warna suara timbre dan gerakan lokomotor, ya. Warna suara timbre dan gerakan lokomotor. Dengarkan penjelasannya adalah manusia memiliki warna suara yang berbeda-beda. Manusia memiliki warna suara yang berbeda-beda, ya. Suara perempuan, suara laki-laki, dan suara anak-anak. Nah, ketiga ini terbagi lagi. Suara perempuan terbagi 3, ya. Ini dia. Suara laki-laki terbagi 3 dan suara anak-anak terbagi 2. Ibu akan jelaskan satu persatu. Suara perempuan terbagi atau terdiri atas 3. Yang pertama, suara rendah disebut alto, suara sedang disebut mezzo sopran, dan suara tinggi disebut sopran.
Yang kedua, suara laki-laki terbagi atas, suara rendah disebut bass, suara sedang disebut barito, dan suara tinggi disebut tenor. Ya. Kemudian untuk suara anak-anak hanya terbagi dua, yaitu tinggi dan rendah. Ya, tinggi dan rendah. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan tentang macam-macam suara yang terdiri dari suara perempuan, suara laki-laki, dan suara anak-anak, maka kita akan membahas tentang gerakan lokomotor yang tadi sudah dipraktekkan di video bernyanyi sebelumnya. Ibu akan jelaskan sedikit materi tentang gerakan lokomotor ya. Gerakan lokomotor adalah gerakan tubuh yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Ya, gerakan lokomotor adalah gerakan tubuh yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contoh, berjalan satu arah atau berjalan lurus ke depan. Contohnya adalah saat anak-anakku melihat video tadi, itu adalah gerakan lokomotor, gerakan berpindah tempat, ya. Kemudian atau contoh yang lebih gampang lagi yaitu berjalan satu arah atau berjalan lurus ke depan seperti yang kita lakukan setiap hari, berjalan ke depan, ke samping, ke belakang ya, ataukah loncat-loncat dari satu tempat ke tempat yang lain, maka itu adalah gerakan lokomotor ya. Oke, sampai sini sudah paham? Kalau sudah, alhamdulillah. Selanjutnya, kita masuk pada penugasan tema 1, diriku. Ya, kita sudah masuk penugasan ya. Anak hebatnya ibu, tetap semangat terus walaupun hanya belajar online ya. Nah, dengarkan penugasannya untuk tema 1 diriku kali ini. Ya, dengarkan baik-baik. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Tulislah jawaban di buku tulis masing-masing. Jadi, nanti hasil akhirnya adalah jawaban ditulis di buku tulis masing-masing. Soalnya tidak perlu ditulis. Mengapa tidak perlu ditulis? Karena ada di buku MRT. Yang ditulis hanya jawabannya. Ya, jadi silahkan jika nanti sudah selesai, maka kirim tugasnya melalui foto Japri ke WA Ustazah. Jangan di grup ya, via Japri saja. Oke. Selanjutnya ibu akan memberikan petunjuk cara pengerjaan soalnya. Yang pertama, perhatikan soal nomor 1. Ini dia, 1. Sebelum berangkat ke sekolah, kita harus titik-titik ke orang tua. Perhatikan, Bapak Ibu silakan didampingi dan tandai buku pelajaran 1 ya. Bagian A nomor 1 halaman 2. Ya, lingkari dulu. Jadi tugasnya itu dilingkari dulu semuanya sampai nanti 20. Setelah itu akan lebih mudah dalam mengerjakan jawabannya di buku tulis masing-masing. Ya, yang kedua, ibu masih memberikan contoh soal ya. Cara pengerjaannya seperti ini. Tata tertib di rumah harus ditaati agar titik-titik. Soal ini ada di pelajaran 1 bagian A nomor 3 halaman 12.
Sekali lagi, soal tidak perlu ditulis, langsung jawaban. Oke? Masih mau contoh lagi? Masih belum paham? Oke, Ibu kasih lagi. 3. Halo, namaku titik titik. Soal ini ada di pelajaran 1 bagian A nomor 5 halaman 12. Silakan dilingkari dan nanti kerjakan jika sudah semua selesai. Nah, selanjutnya ini soal 8 sampai 15 ya. Selanjutnya ini soal 16 sampai dengan 20 ya, sampai dengan 20. Nah, batas waktu pengiriman jawaban soal ya dimulai dari hari Senin ya 19 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis ya. Jadi 19, 20, 21, 22 ya. Ada 4 hari ya. Jadi pengerjaannya dimulai dari hari Senin 19 Juli 2021 dan terakhir dikumpulkan pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis pukul 6 sore. Ya, pukul 6 sore. Selamat mengerjakan tugas anak hebat dan tetap semangat dalam menyelesaikan tugasnya. Semangat terus ya. Supaya apa? Supaya anaknya Ibu bisa menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang soleh dan soleha. Jadi penghafal Quran yang hebat nantinya ya. Sampai di sini dulu ya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan japri ke WA Ustazah. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.